Hai guys, kita lanjut bab selanjutnya ya. Kita bab selanjutnya ada teorema Pitagoras. Ingat kalau teorema Pitagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, di sini ada 3 persegi. Ketika didempetin, dia membentuk segitiga siku-siku nih. Segitiga siku-siku ini berarti siku-sikunya di sini ya. Di garis yang tegak lurus, sorry. Ini belum ada warnanya. Nah, di sini yang tegak lurus. Jadi siku-sikunya di sini. Nah, di sini kalian soalnya itu menentukan rumus teorema Pitagoras yang benar. Nah, kita belajar gimana caranya nentuin ketiga teorema Pitagoras dari segitiga yang terbentuk ini. Jadi kalaupun kalian misalnya nanti A-nya bukan di sini nih, misalnya A-nya di sini, yang ini B misalnya, yang bawah C. Nah, kalian bisa tetap ngebuat menentukan rumus teorema Pitagorasnya dengan konsep yang kalian miliki, walaupun hurufnya nanti berbeda. Nah, gimana kalau misalnya kita cari yang sisi miring dulu? Nah, di sini sisi miringnya di depan sudut siku-sikunya adalah C, berarti kita cari C dulu. C ini adalah sisi miring. Ingat, konsep untuk mencari sisi miring adalah tegak ditambah alas. Konsepnya ini, tegak ditambah alas. Maka tegaknya di sini adalah si B, maka B ditambah alasnya adalah A. Jangan lupa ketika teorema Pitagoras dia harus pangkat 2 semua. Gitu. Maka C pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 plus A pangkat 2 itu mencari sisi miring. Atau mencari sisi C karena di sini miringnya adalah C. Sekarang kita coba nyari sisi A. A ini apa sih? A ini adalah si alas. Ini ya, kita nyari alas nanti konsepnya kayak gimana, berarti kita nyari A. Karena A ini sebagai alas. Nah, alas konsepnya adalah miring dikurangi tegak. Jadi miringnya di sini adalah si C, dikurangi tegaknya adalah si B. Jangan lupa, pangkat 2. Nah, tadi nyari C udah, nyari A udah, sekarang kita nyari B. B ini adalah sisi tegak. Gimana nanti konsepnya nyari sisi tegak? Kita nyari B ya, berarti tegak konsepnya adalah miring dikurangi oleh alas. Miringnya di sini adalah si C, berarti C dikurang alasnya adalah A. Nah, jangan lupa pangkatin 2 juga. Nah, ini ketiga rumus yang bisa dibuat melalui teorema Pitagoras dari segitiga ini. Segitiga dengan sisi miring C, sisi tegak B, dan sisi bawah A. Kalian harus ingat adalah si konsepnya ini. Biar kalau hurufnya berbeda-beda, kalian akan tetap bisa buat rumus dari teorema Pitagoras. Kita lanjut soal 11. Di sini ada 4 pernyataan. Ini ya, ada 4 pernyataan. 1, 2, 3, 4. Sorry, bukan checklist. Nah, kalian diminta untuk menentukan yang mana sih yang triple Pitagoras gitu. Ingat, triple Pitagoras itu kita pakai rumus yang A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 plus C pangkat 2. Nah, A ini harus sisi yang paling panjang. Dari segi ketiga sisi ini, kita cari yang paling panjang, maka yang paling panjang adalah si A. Nah, di sini adalah paling panjang adalah si 13. Berarti 13 sama dengan B sama C-nya itu terserah mau 5 sama 12. 5 yang B, C-nya 12 itu terserah sama aja. Nah, Ibu milih yang berkelanjutan aja. 5 plus 12. Di sini ada pangkat 2 ya. Berarti ini pangkat 2 semua nih. Gini. 13 pangkat 2 adalah 169. 5 pangkat 2 adalah 5 kali 5 jadi 25. 12 pangkat 2 adalah 12 kali 12 jadi 12 kali 12 jadi 144. 169 sama dengan ini dihasilin 25 tambah 144 adalah 169. Nah, ketika dia sama, maka dia dinamakan sebagai triple Pitagoras. Jadi yang nomor 1 benar triple Pitagoras. Lalu yang nomor 2, 6, 8, 11. Ingat kita cari angka yang tertinggi yaitu 11. Maka di sini 11 sama dengan 6 sama 8. Berarti 6 ditambah 8. Jangan lupa pangkatin 2 semua. 11 pangkat 2, 11 kali 11, 121. 6 pangkat 2, 6 kali 6, 36. 8 pangkat 2, 8 kali 8, 64.
121 ditulis lagi, ini dihasilin 36 tambah 64 adalah 100. Nah, karena dia berbeda, maka dia bukan triple Pitagoras. Jadi yang nomor 2, no. Tidak. Lanjut ke yang nomor 3, 7, 24, 25. Kita cari yang paling panjangnya adalah 25. Maka 25 sama dengan BC-nya berarti yang ini, sisanya 7 sama 24, 7 plus 24. Jangan lupa pangkat 2. 25 pangkat 2 berarti 25 kali 25 yaitu 625. 7 pangkat 2, 7 kali 7, 49. 24 pangkat 2 adalah 24 kali 24 yaitu 576. 625 sama dengan 49 ditambah 576 adalah 625. Nah, dia sama, maka dia triple Pitagoras. Oke, yang 3, oke. Sekarang yang terakhir yang 4. Yang terbesar adalah 20 ya. Berarti 20 sama dengan 12 ditambah 15. Dan pangkatin 2 semua. 20 pangkat 2, 20 kali 20, 400. 12 pangkat 2, tadi udah ya, 144. 15 pangkat 2, maka 15 kali 15, 225. Maka 400 sama dengan 144 ditambah 225 itu adalah 369. Nah, dia beda, maka dia bukan triple Pitagoras. Maka di sini yang triple Pitagoras adalah 1 dan 3. Gitu. Nah, lanjut soal nomor 12. Di sini ada segitiga, panjang sisinya ada 5, 8, 9. Tentukan jenis segitiga tersebut. Kita masih pakai rumus yang tadi nih, A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 plus C pangkat 2. A ini adalah sisi paling panjang. Siapa sisi paling panjang di antara mereka bertiga? Yaitu dia, 9. Maka 9 sama dengan, ini tinggal ditambahin ya, 5 tambah 8. Jangan lupa pangkat 2. 9 pangkat 2 adalah 81, 5 pangkat 2, 25, 8 pangkat 2 adalah 64. Maka 81 sama dengan 25 tambah 64 adalah 89. Nah, karena dia berbeda, maka dia bukan triple Pitagoras atau bukan juga segitiga siku-siku. Maka kemungkinan dia tumpul atau lancip. Nah, kita lihat 81 kurang dari atau lebih dari 89. Maka 81 adalah kurang dari 89. Maka dia adalah lancip. Kalau misalnya terbalik, misalnya 89 sama dengan 81. Nah, ini 89 lebih besar dari 81. Baru ini tumpul. Misalnya kayak gitu ya. Ini bedanya lancip sama tumpul. Kalau lancip dia kurang dari, kalau tumpul nanti hasilnya harus lebih dari. Tuh. Nah, nomor 13 ini masuk ke segitiga siku-siku sudut istimewa dengan sudut istimewanya 45. Kalau di sini 45 berarti ini juga 45 nih. Nah, ini perbandingannya 1 yang alas, tegaknya juga 1, yang miringnya adalah akar 2 perbandingannya. Sekarang kita lihat apa yang diketahui. ML adalah 7 akar 2. ML. Nah, ini panjangnya adalah 7 akar 2 sisi miringnya. Yang ditanya adalah KL. KL yang ditanya. Ini yang ditanya ya, sisi bawah. Kalau kalian mau pakai perbandingan boleh, tapi di sini Ibu mau ngajarin cara cepatnya. Di sini kan yang miring itu perbandingannya akar 2. Nah, panjang sesungguhnya si akar 2 ini adalah 7 akar 2. Lihat deh, di sini sama-sama akar 2. Maka yang bawah perbandingan 1 ini adalah angka depannya nih. Maka si KL adalah 7. Gitu. Jadi misalnya ada segitiga siku-siku sudut istimewa juga yang 45. Misalnya di sini diketahui 6 akar 2. Maka di sini pasti 6. Yang ini karena dia sama panjangnya, ini juga 6. Gitu. Ini hanya berlaku, cara cepat ini hanya berlaku ketika si miringnya ini ada atau punya akar 2. Hanya berlaku itu aja. Kalau misalnya nggak punya akar 2 gimana? Maka pakai perbandingan 1 banding 1 banding akar 2. Ini adalah sisi alas, yang ini adalah sisi tegak, yang ini adalah sisi miring. Gitu ya. Lanjut, kita masuk ke soal berikutnya. Di sini ada segitiga siku-siku sudut istimewa, tapi yang 30-60. Kita lihat perbandingannya ya. Untuk yang pendek, ini perbandingannya adalah 1. Untuk yang tegak atau lebih panjang daripada sisi bawah, ini adalah akar 3. Lalu untuk yang miring adalah 2. Kita lihat apa yang diketahui.
AC adalah 8 akar 2. AC berarti ini 8 akar 2. Ini ya. Nah, kita cari BC. BC adalah sisi miring, kita cari. Nah, kita buat si perbandingannya dulu. 1 banding akar 3 banding 2. Nah, ini adalah alas. Akar 3 ini adalah tegak. Lalu 2 ini adalah miring. Kita mencari sisi miring. Berarti oh iya benar. BC, kita nyari sisi miring ya. BC banding apa yang udah diketahui. Yang diketahui adalah si ini nih. AC tadi diketahui. Banding AC. Sama dengan perbandingan sisi miring adalah ini. 2 perbandingannya. 2 per AC. AC perbandingannya adalah ini. Akar 3. BC yang dicari tulis lagi BC. AC tadi udah diketahui nih. 8 akar 2. Ini tulis lagi 2 per akar 3. Dari sini baru kali silang. BC kali akar 3, tulis lagi dulu ya. BC kali akar 3 sama dengan 8 akar 2 kali 2. Nah, BC kali akar 3, ya akar 3 BC ya, biasa. Karena dia variabel kali akar. Nah, kalau yang ini 8 akar 2 kali 2, ini 2-nya nggak di dalam akar ya, berarti dikalinya sama angka 8-nya. Maka 16 akar 2. Maka BC adalah 16 akar 2, akar 3-nya turun ke bawah, dibagi akar 3. Ini belum selesai ya, karena masih ada akar 3. Bawahnya ini belum rasional, kalau masih akar, baru kita kaliin dengan angka yang sama seperti bawahnya, akar 3. Gitu. Nah, karena akar 3 ini di dalam, si 3 ini di dalam akar, makanya kita kaliinnya sama yang di dalam akar juga. 16, 2 kali 3, akar 6. Per akar 3 kali akar 3 adalah 3. Nah, di sini nggak bisa diperkecil, 16 bagi 3 itu nggak bisa, karena nanti hasilnya jadi koma, jadi biarin aja pecahan. Tapi kalau misalnya bisa diperkecil, misalnya 15 akar 6 per 3 misalnya, ini kan bisa dikecilin nih, 15 bagi 3 itu adalah 5, jadi 5 akar 6 gitu. Tapi kalau ini udah biarin aja begitu. Nah, soal selanjutnya itu ada tuh soal kayak gini nih, nyari keliling. Sorry ya, ini miring-miring pakai pen tablet susah. Gini, misalnya ini diketahui 12, ini 25, ini 30. Yang ditanya adalah keliling. Misalnya gitu yang ditanya. Gimana caranya nyari keliling? Nah, ini kan tinggal ngejumlahin aja ya, 12 tambah 25 tambah 30. Nah, kita butuh yang dia nih, belum diketahui. Tambah apa? Kita cari dulu nih yang belum diketahui nih, sisi miring ini. Caranya gimana? Kita buat garis perbantuan yang memiliki panjang yang sama seperti si 12. Ini kan panjangnya sama nih. Ini jadi 12 juga. Nah, lihat deh, 25 dari sini ke sini nih. Nah, sedangkan 30 segini. Jadi dari sini ke sini itu sama ya, jadi 25. Nah, sisanya adalah 5. Nah, kalau kalian lihat ini nih, segitiga ini segitiga siku-siku dengan tegak 12, bawahnya 5. Yang dicari ada sisi miring. Maka untuk nyari ini sisi miring adalah akar dari tegak. Ingat tadi konsepnya tegak ditambah bawah, tapi jangan lupa pangkatin 2. Nah, maka M adalah akar dari 12 pangkat 2, 144 ditambah 25. Jadi M adalah akar dari 169. M adalah 13. Nah, udah dapat deh. Sisi miringnya 13, berarti dia adalah 13. Tinggal jumlahin 12 tambah 25 tambah 30 tambah 13, yaitu 80 gitu. Jangan lupa pelajari juga yang mengenai ada tembok disandarin oleh tangga gitu, ada jarak dari tembok ke tangga. Nah, nanti yang ditanya mungkin tinggi tangganya atau tinggi temboknya gitu. Lalu pelajari juga soal yang ada di halaman 79 sampai 80, ada yang bandul kren jatuh, itu dipelajari juga. Lalu apalagi, ada yang ini ada segitiga siku-siku, tegaknya diketahui, bawahnya diketahui, terus ada segitiga siku-siku lagi kayak gini. Ini siku-siku di sini, ini siku-siku di sini. Yang ditanya tuh sisi miring yang ini. Jadi kalian harus nyari sisi miring ini dulu. Setelah nyari sisi miring ini, setelah dapet, baru kalian bisa nyari sisi miring ini. Dan untuk segitiga yang kedua, ini tuh jadi sisi tegak gitu.
Selamat belajar.